Hai sahabat liputan6.com, senang banget nih Venilia bisa kembali nemenin kalian lagi di live chat streaming forum liputan6.com. Buat kalian sebagian yang masih belum tahu apa sih forum liputan6.com, jadi kita tuh bisa ngomongin apa aja di forum liputan6.com, mulai dari sport, bisnis, politik, sampai dengan showbiz, semua bisa diomongin. Dan seperti biasa, setiap minggunya liputan6.com ini akan mengundang bintang tamu yang berbeda-beda untuk membicarakan topik yang berbeda-beda juga. Tapi kali ini di studio kita nih udah rame banget nih. Di sini udah ada Ratu Felicia, udah ada Tiara Westlake dan juga Daniel Topan. Hai. Selamat datang buat kalian semua. Ini kayaknya mereka lagi sibuk banget promo film. Makasih banget loh ya udah nyempetin datang ke sini nih ya. Langsung aja nih Feni pengen ngasih tahu, jadi di forum liputan6.com ini sahabat liputan6.com bisa langsung ngobrol-ngobrol sama kita dari forum liputan6.com. Jadi mereka nanti akan ngasih pertanyaan dan kalian bisa langsung ngejawab nih di live chat streaming ini. Siap dong ya, boleh dijawab apa aja ya? Let's go. Boleh dong pastinya. Kalau gitu langsung ada pertanyaan pertama nih dari Fitri Aisyiteru. Nanyanya oke ke Mbak Feli nih ya. Langsung ya, faktor apa yang mengubah Mbak jadi selektif main di film layar lebar? Oke, siapa namanya? Fitri. Fitri, hai Fitri. Terakhir tuh aku main film 2 tahun yang lalu, judulnya Something in the Way sama Reza Rahardian, direkturnya Teddy Suratmaja. Dan film kita tapi emang sengaja dibikin bukan buat dijual di Indonesia gitu. Emang kita mau bikin festival ke Berlinale, ke Australia gitu-gitu. Dan akhirnya udah sampai Berlin, pas sutradaraku bilang, kali ini kita udah sejauh ini, nanti pulang ke Indonesia jangan main film horor efek-efek lagi. Oke. Kalau bisa pilih peran juga, tanya sutradaranya siapa. Karena selama ini aku nggak ngerti. Aku kalau ditawarin film, yang main siapa? Gitu. Padahal sebenarnya yang main siapa tuh nggak penting. Yang penting sutradaranya siapa, Iya, sama filmnya gimana gitu. Sinopsisnya gitu. Jadi gue diajarin banyak sih sama Mas Teddy. Tapi kalau menurut Feli sendiri dan menurut kalian semuanya di sini, kenapa sih kok banyak banget nih film horor Indonesia itu ya pasti mengarah-ngarahnya ke ya film esai-esai yang seperti tadi Feli bilang ya. Apakah untuk ngejar sensasi atau kenapa ya? Kayaknya zamannya udah lewat deh ya. Dulu soalnya sempat musim kan yang horor Korea. Ya. Ya, maksudnya kan semua artis sudah pernah mencobai horor-horor yang kayak gitu-gitu ya. Tapi maksudnya kayak pertama mungkin dari image artis sendiri, kedua dari image penonton Indonesia yang Butuh ke sana gitu ya maksudnya ya. kalau mereka lagi stres kayaknya butuh gitu kan. Jadi kayak tapi sekarang penonton kita udah mulai pinter, udah mulai selektif. Tapi juga mereka juga udah nggak percaya lagi sama film Indonesia gitu kan. Karena tiap kali disajikan film horor atau film yang lain-lain yang mereka kayak masuk dengan ekspektasi tinggi, keluar kayak Ya kok gitu doang sih gitu ibaratnya ya, kayak mungkin dikasih film mikir dikit, aduh itu tadi apa ya gitu. Tapi sebenarnya kan adalah sineas-sineas perfilman sendiri yang harusnya membentuk mental orang-orang Indonesia. Dan salah satunya adalah produser kita ini yang juga aktor juga, yang juga nulis skenario juga. Semua kayak diborong ya Daniel ya? bukan borong, tapi memang kemarin kan sekolah di luar, jadi apapun yang aku sekolah dan apapun aku bisa bawa dari Amerika ke sini, Australia ke sini, aku masukin di baju. Pada saat kamu baru balik dari sekolah di sana nih ya, lihat perfilman Indonesia kayak gimana? Oke, cukup menghela nafas, udah tahu dong ya jawabannya gitu. Aku balik 2012 akhir 2013 itu udah mulai hilang dari horor esek-esekan, udah mulai ya getting better lah. Maksudnya tiap kali kita kan ngomongin genre-nya horor ya, bukan drama ya. Kalau drama sih memang ada banyak yang keren-keren. Tapi kalau horor sendiri sih gua ngerti lagi, maksudnya kayak ya udah maksudnya kayak hopefully dengan badut ini aku bisa membangkitkan film horor Indonesia gitu aja. Oke, terus pertanyaan dari Fitri untuk Daniel nih ya. Menulis skenario untuk film Badut ini dapat inspirasi dari mana sih? Terus sulit nggak sih nulisnya atau malah terbilang mudah? Pertama, aku di sini ide cerita tuh by me ya, story idea by me, story by me, tapi skenario oleh Mas Abi Suryadi, Agasha Karen dan Khaled Khashoggi. Tapi sutradaranya juga dia ya? Sutradara juga Mas Awi gitu, soalnya ya best friend gue lah gitu. Tapi ada juga elemen-elemen dari aku udah masuk ke dalam script of course gitu kan. Dan untuk tulis sih lumayan susah karena karakternya detail banget aku bikinnya. Jadi karakter, karena sebagai pemain kan sebelumnya kan, jadi kayak oke, gue mau pemain gue tuh duduk baca udah tahu apa yang gue mau gitu. So
It was very tough writing her character. Karakternya susah setengah mati tulisnya. Oh ya? Ya, terus badut juga setengah mati untuk cari badutnya, tokonya gitu dengan visi kita tuh setengah mati. Terus ada yang nulis film badut ini kaitannya dengan mitos-mitos gitu nggak sih? Karena banyak juga kan film-film di luar yang berkaitan dengan mitos-mitos yang beredar gitu Iya, maksudnya. film aku sih nggak ada mitos-mitosnya sama sekali, tapi the idea and the concept for me ya sendiri sebagai produser, when you love something so much, Yes. kalau lu cinta sesuatu, if you love something so much, example this, Yep. and when you die, a piece of your soul gets left behind. Oke, benar. Jadi kayak intinya nggak cuma-cuma juga gitu kan ya. Dan terus nih ya maksudnya kan kayak kalau hantu-hantu lain ada yang serem gitu, pocong, kuntilanak, kenapa badut sih? Maksudnya kayak buat Ya justru beda ya. itu, buat kita harus buat menarik. nah buat sebagian kan ada yang badut lucu. Kalau buat aku badut sih serem ya emangnya gitu, walaupun bukan hantu tapi serem sih ya gitu. Wah, itu kayak gua berarti. Kenapa? Lu kayak gua, karena gua tiap kali lihat badut tuh semuanya pasti gua kayak Nggak ada sisi lucunya kalau buat aku ya sama gitu sekali ya. nggak ada lucunya. Kalau buat kamu sendiri gimana? Enggak sih, nggak pernah takut sama badut, biasa aja. Oh, gitu ya? Nggak pernah ada rasa kayak, mungkin kalau Daniel sampai ke bawah mimpi gitu, kalau aku sih enggak. Kalau Feli? Biasa aja. Tapi kan kamu sendiri bilang kamu tuh membuat film ini karena kamu sendiri takut sama badut gitu kan Aku ya. dan Mas Awi aku kebetulan memang takut mampus sama badut kan, jadi takut. Terus kamu kenapa bikin film ini dan otomatis pada saat kalian menjalankan syuting ada badutnya dong gitu. Itu gimana? Ya ini semacam conquer my fear, pertama conquer Mas Awi's fear, dan juga kita pengen share fear kita ke seluruh Indonesia. Oke, dengan sebuah karya jadinya intinya Iya. gitu ya. Selanjutnya untuk Tiara nih dari Fitri juga belajar menulis skenario. Apakah kedepannya berencana jadi penulis skenario, sutradara atau produser? Oh ya? Iya. Oh kamu lagi belajar nulis skenario? Jadi aku kan lagi ngambil perkuliahan di perfilman kan, dari situ salah satu pelajarannya ya bikin skenario, bikin jadi sutradara, jadi DOP semuanya. Cuman paling interested sama nulis sih, jadi lagi mau ngedalamin nulis juga. Oh, ada nggak sih kemungkinan yang mau diangkat ke film atau mungkin FTV dulu gitu? Sempet ngobrol loh sama Daniel, Oh, ya? pengen ngasih skenario aku ke Daniel. Mungkin suatu saat nanti kita bisa kerja sama ya, tapi bareng. pas film badut juga ada beberapa dia bilang sama gua, dan gimana kalau karakter gua begini. Oh dia ngasih masukan dan ternyata ya positif juga? Positif banget, jadi memang ya, jadi aku sebagai produser, sebagai pemain, and also a really good friend, gue dengerin dia gitu kan, oke mungkin untuk karakternya keren gitu kan. Oke. By the way, speaking of which nih ya, kan tadi kan baru bilang she's a really good friend of yours gitu ya. Kalian bertiga ini katanya emang beneran temenan di luar daripada lokasi syuting doang gitu, bener nggak sih? Iya. Oh ya? Lagi Gimana komedi ceritanya ya. sih? Ini kayak udah CS banget, udah CS, ini plus udah minusnya CS udah tahu banget gitu ya. Gimana Kalau ceritanya sih? Kita teman mainnya sama sih, jadi Lebih sering lamaan ketemu. kalian berdua kenalannya. Iya. Kan kalau gue baru kan. Iya. Aha. Kalau Jadi dia itu mau langsung nggak bisa langsung nggak bisa lepas dia. Jadi teman posesif gitu ya? Intil mulu. oh gua gitu ya, oh lagi giliran gue mau sampai di mana lo be. Terus berarti kalau kalian teman main gitu ya, banyak Iya. mutual friend yang sama Iya. gitu ya. Oh oke, berarti nggak susah dong ya untuk menyatukan karakter kalian sebenarnya? Ya maksudnya ya untuk karakter saya sama dia memang harus dekat gitu kan. Kalau Kalau gua sama kita dia, clash. clash. Oh, gitu. Jadi ceritanya kita berdua tuh berantem pas awalnya, tapi akhirnya saling ngebantu Betul. sih. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Ketitan, Mbak Felis. Lagi-lagi Mbak Felis ya. Laku emang nih ya Mbak Felis ya. Oke, Feli, awal karir Keri. kan Ketitan. Awal karir kan model, lalu terjun ke sinetron dan film. Sekarang masih sering dapat tawaran pemotretan foto-foto seksi gitu nggak sih? Hai Cathy. Waktu itu sih sempet sih ada yang nawarin foto buat cover majalah laki-laki, aku nggak perlu sebutin apa. Cuman aku pikir-pikir lagi, aduh kan kata Mas Ted harus dapet filmnya film yang bagus. Ntar kalau aku ambil photoshoot yang buat cover kayak gitu lagi, nanti takutnya dapet filmnya tawarannya yang kayak gitu-gitu lagi. juga Dan gitu. ternyata aku tolak kan, tapi tetap aja setelah aku tolak Tetap ada aja juga masih ada gitu. yang masih nawarin film kayak gitu masuk ke email kan sinopsisnya. Iya. Bersamaan sama dia nawarin, Fel mau nggak main film, gue pengen lihat lo nggak seksi dong, gue pengen lihat lo jadi ibu rumah tangga yang single mother, nggak punya suami dan sayang banget sama anaknya, barengan skrip ini masuknya dan Oke. tanggal syutingnya bareng. Gue pilih dia lah. It's like once in a blue moon gitu ya, langsung diambil langsung gitu kan. Oke. Waduh, berarti intinya sekarang ini emang nggak pengen
kalau kita ngeliat Ratu Felicia kan langsung, oh yang seksi itu ya. Semua itu yang melekat pasti adalah hot mom gitu. Sebelum-sebelumnya juga emang wanita seksi gitu. Kamu sekarang udah nggak mau? Pakai daster kok. Cie gitu. Enggak, di badut tuh gue pakai daster. Oh ya beneran? Beneran. Oke. Tapi maksudnya ya di karakter dia di sini tuh memang single mother, tapi tatonya gue nggak tutup di film ini. Oke. Jadi kayak lebih kayak oke, she has had a crazy past gitu. Sebelumnya udah tidak ada sesuatu yang gimana yang bikin hidup itu 180 derajat gitu. Terus kalau di sini sendiri ada yang susah nggak sih untuk memerankan apa sih jadi apa namanya perannya? Raisa. Apa yang Tapi susah bukan untuk memerankan penyanyi ya? Raisa Ci gitu? Ya iyalah kalau nggak pakai daster kan gitu. Nggak semua sih pakai daster. Yang paling susah itu ada adegan yang gue harus ngafalin ayat kursi karena anak gue Ayat tuh kursi. susah. Oke. Ini PR sih kayaknya ini beneran PR Dan terus. gue muslim tapi dari kecil gue gak pernah dapat pendidikan Agama yang- karena ya. kan sekolahnya juga nggak disekolahin sekolah muslim gitu loh. Jadi gue bilang sama dia gue butuh 1 minggu dong buat ngafalin ayat kursi. Oke, udah ngafalin ayat kursi, harus acting liat anak gue kesurupan. Jadi kan ceritanya adegannya hektik banget Iya kan. iya. Pasti ganggu hafalannya juga dong gitu kan. Iya. Terus kan gue harus fokus campur harus acting, terus dia emang actingnya di sebelah gue kayak gini, ceritanya nenangin, udah Mbak Raisa, Mbak itu jangan nangis. Terus? Dia di sebelah gue malah gini, muka lo jelek banget lagi, muka lo jelek banget lagi. Ini sumpah ganggu. Ini bukan lawan main yang membantu ya. Gimana sih Itu gitu. kalau gue ngakak, pasti kan ntar harus di take Ulang dua, lagi take dong tiga, gitu. take Terus emang isengnya anak. ini serius banget ya. Tapi dari peran Raisa itu sendiri ada yang susah nggak sih selain adegan itu untuk karakternya sendiri apa sih yang susah dari peran Raisa itu? Yang susah menurut gue pas gue harus kesurupan karena gue nggak pernah kesurupan dan gue juga nggak pernah dikasih acting harus kesurupan gitu. Oke. Jadi gue yang aduh kesurupan tuh kayak gimana ya So it's like a faking the scene gitu ya. Gimana gitu untuk ngebayanginnya, kamu ngeliat-ngeliat dulu gitu dia atau? bilang dia kasih referensi, lo nonton ini aja, nonton apa sih Insidious. Tapi kan Insidious kan cowok kan yang kesurupan bapaknya kan. Seperti itu, bukan yang gue nggak akan ngambil yang kesurupan matanya putih kayak hantu-hantu kayak gitu. Gue maunya lo kayak senyum aja. Terlalu mainstream ya gitu ya. Lu lebih ke psycho gitu jatuhnya. Iya. Dan alhamdulillah sih gue puas sih. Oh pada saat ngeliat hasilnya ya. Terus gitu kalau kalian bertiga sendiri di luar daripada badut ya kan, kamu punya ketakutan sama badut ya Daniel ya. Kalian sendiri ada takut-takut gitu sama horor gitu sebenarnya atau enggak sih, pengalaman atau apa gitu? Ini kenapa jadi ketawa sih? Kayak ada nih sesuatu nih, apa nih, Soalnya siapa? Aneh-aneh. Aku takut sama construction tuh nggak sih, tempat construction building terus ada mesin yang besar yang Iya, buat iya. diggernya itu, nggak tahu kenapa takut banget. Sempat waktu lagi mau nyebrang Agak jalan, beda ya sama horor yang kita pikirin ya. makanya dia ketawa. Horor sih terus. Ya udah jadi takut aja, sempet sampai nyebrang jalan nutup mata karena serem banget ngelihat ada digger. Nggak jelas sih. Terus kalau Feli sendiri Takut sama apa? kayak horor-horor gitu, maksudnya kayak kamu percaya nggak sih kayak maksudnya kayak ada kekuatan bla 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 kayak di sini apa apa? aku lumayan agak Kamu percaya sensitif kayak kalau gitu. masalah yang kayak gitu-gitu? Kalau pas lagi capek banget pernah soalnya ngeliat beberapa kali. Oh. Dan kalau sama badut sih gue nggak takut ya. Sama sekali nggak takut Sama ya? yang kayak Mbak Kuku, yang kayak gitu-gitu, ketek-ketek. Mbak Kuku, mikir Mbak deh. Kuku yang Mbak rambutnya Kuku, panjang. mikir Mbak Kuku. Oke, Mbak Kuntilanak, oke disebutin gitu ya. Karena kamu ada pengalaman kalau masalah ke horor-horor gitu Pernah ya? beberapa kali kalau pas lagi capek banget. Ah, terus jadi tidur lebih- pagi. Oh, Gue juga pas pada syuting jam 4 pagi lagi mau mandi di rumah, denger lah dia ketawa. Oh ya? my god. dan pasti lokasi syuting kalian emang yang scary-scary Iya, parah gitu dicarinya gitu ya? Bisa di mana-mana kan. Oke, tapi selama syuting film badut ini sendiri ada pengalaman gimana? Kalau gue sih nggak ada pengalaman horor. Nggak ada pengalaman yang aneh-aneh untungnya gitu ya. Biasanya kan kalau kita syuting film horor kayak ada aja kejadian apa, entah mungkin krunya atau kayak pemainnya atau segala macam. Hari pertama itu. Hari pertama sih memang nggak cuma sih, tapi tiba-tiba 3 lampu meledak sendiri. Terus ada yang kesetrum kan. Ada setrum juga. Banyak Oh ya? kesetrum. Oke. Itu hari pertama doang, habis itu nggak lagi. Oh, habis itu selanjutnya doain, aman? nggak ada. Proses syutingnya sendiri itu dari awal banget, maksudnya masuk ke scene pertama sampai dengan selesai nih semuanya wrap gitu berapa lama? Bukan masalah lamanya, pre-produksinya lama. Justru pre-produksinya lama? Produksinya took me 1 year to come up with the story of Badut. And then sekitar 4 bulan, 6 bulan untuk pre-produksi sebelum mereka reading itu 2 bulan. Saya sebulan lebih ya, sebulan. Saya total ber 1.5 years gitu kan. Tapi untuk syutingnya, gara-gara kita udah planning dulu mateng, 12 hari syuting.
Gitu. Karena ya itu tadi juga kalian juga mungkin sama pemain-pemain yang lain ada Christopher Nelwan, ada Aureli Muramans juga, terus gitu ada Roni Chandra dan Marcel Chandrawinata. Kalian sendiri satu sama lain mungkin di luar daripada film ini udah kenal pastinya gitu kan ya. Jadi udah enak ya kalau kayak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke forum liputan6.com nih, pada nanya nih, Feli masih nerima tawaran FTV nggak sih? Ini mungkin mau nawarin mungkin ya? Itu produser. Enggak, bukan. Kak Denny, boleh Pak langsung kontak saya atau manajer saya. Nggak, kalau FTV masih kok. Oh, kalau FTV masih? Cuma kan orang kan kayak nanya, kemana aja sih kok ngilang? Mana Iya. gitu. Karena tuh Sempat vakum 2 tahun kan ya? kalau sempet vakum sih enggak, tapi karena kemarin berapa tahun yang lalu gue sempat dapat stripping berturut-turut, dapat 3 stripping, dan itu kayak baru kelar stripping pertama 1 minggu langsung dapat lagi stripping, kelar lagi sebulan dapat lagi stripping. Nah, abis itu kelar tuh nggak ada apa-apa, cuman FTV doang. Tapi kan mungkin FTV orang nggak terlalu nonton kan, Iya, jadi iya. orang mikirnya gue hilang, padahal sih enggak. Oh, padahal Cuman masih di lagi FTV nggak ada gitu. stripping aja. Oh gitu. Kalau untuk Tiara sendiri, kamu waktu itu kan sempat FTV juga berapa banyak kan ya? Ini ratunya FTV. Ratunya FTV. Waktu 2014 tahun lalu itu full sih, setahun penuh tuh FTV, sampai kayak sebulan bisa kayak 5 FTV gitu. Wow. Itu Nah. stripping FTV Iya, tapi kalau dia ya. FTV, cuman pas mulai awal tahun pengen coba film kan, Iya. jadi akhirnya sempat ngambil 1 film, terus ngambil ini, terus ngambil film lagi 1. Cuman di pertengahan tahun ini mulai kuliah, jadi FTV-nya berhenti, terus film juga lagi berhenti dulu. Nanti Oh, kalau jadi liburan kamu mau mungkin. fokus di kuliah dulu. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk ngambil FTV lagi, karena kan banyak orang yang kayak aktor-aktor gitu ya yang udah ngambil FTV gitu kan, ibaratnya udah ngambil film, dia nggak mau lagi balik ke FTV karena kayak Idealis. Iya, ibarat kata kayak image-nya jadi beda dong pasti yang kayak gitu. Enggak sih, Kalian gimana? tetap ngambil sih FTV mah nggak apa-apa, paling stripping yang agak-agak mungkin nggak ngambil sih. Aha. Pengennya, pasti seorang aktor pengennya terus meningkatkan kerjaannya. Otomatis kalau udah film pengennya film lagi. Tapi kalau FTV ya nggak apa-apa sih. Oh gitu. Kalau bapak produser ini sendiri main FTV juga nggak sih sebenarnya? Karena sebelumnya ngeliatnya di film Street Society kalau nggak salah ya? Iya, aku kebetulan gimana ya? Terima kasih sama Tuhan lah. Belum pernah ditawarin FTV atau sinetron, tapi film terus. Oke, tapi nggak mau emang FTV? Bukan nggak mau, nggak ada yang tawarin. Kalau udah tawarin, Nggak ada yang nawarin, justru nggak Ya, nawarin itu. lah ya. FTV itu sinetron. Boleh aja. Untuk produser-produser yang lagi nonton kalau mau manggil Denny. Dan juga selanjutnya ada pertanyaan dari Kayangan Biru, Daniel Topan. Lebih suka jadi aktor atau bukan sutradara ya? Lebih suka jadi aktor atau produser, dan kenapa? Memang aku awalnya kan memang di pemain ya. Yeah. Awalnya pemain. And for me, dua-duanya tuh sama sih sebenarnya sih. Sama tapi beda, ngerti gak sih? Kalau sebagai pemain tuh lo harus sama tapi beda. Sebagai pemain tuh lo harus siap-siap gitu ya. Karakter lo gimana, riwayat lo gimana, dan lain-lain lah. Kalau produser, I have to make sure these guys are happy. Iya, benar. These guys are happy, script udah mantap, director nggak ada masalah, kru jalan, makanan siap gitu kan. Lebih susah jadi produser dong Lebih susah jadi intinya. produser karena weight on your shoulders-nya tinggi banget gitu, maksudnya kayak aduh ekspektasi orang tuh begini, jadi kita harus jadi tuh di sini gitu tuh. Jadi kamu lebih nyaman jadi apa? Dua-duanya sih nyaman. Dua-duanya Tapi kalau nyaman. aku harus pilih sekarang detik ini, Hah? aku pengen jadi pemain lagi. Oh really? I wanna be an actor again. After this kayaknya gue pengen melanjutin karir acting gue. Oke. Tetap gue masih produce tetap, tapi acting lah keren banget, maksudnya kayak bisa explore banyak hal. Bisa jadi segala macem gitu intinya gitu. Terus dari Kayangan Biru untuk Tira Westlake, di film ini sebagai pemain di sini, apa alasan pecinta film Indonesia harus nonton film ini? Wah, apa alasannya? Hayo, Coba. apa? Wow, kalau dari aku sendiri, untuk orang-orang yang udah kenal aku bakal ngelihat sisi aku yang berbeda sih, karena belum pernah main peran ini. Tapi untuk pecinta film horor, ini tuh beda banget. Badut itu beda banget sama horor-horor biasanya ya. Karena kita kan konsepnya memang ngikutin konsep yang dari luar. Jadi it's very modern and very realistic gitu. Jadi orang-orang yang pecinta horor pasti akan suka begitu nonton Badut. Karena intinya adalah film ini beda dari film-film yang Tante Kuku tadi, Mbak Kuku atau segala macam gitu ya. Itu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yosi, dia nanya inspirasi film ini dari mana sih? Apakah dari film-film di Amerika Serikat atau gimana? Ada, of course ada film-film dari luar juga, tapi mostly the vision ya, maksudnya the style of the badut and stuff itu datang dari mimpi sih kebanyakan. Mimpi dikejar-kejar badut gitu kan, jadi Ini terlalu parno deh dia, makanya bikin film ini gitu ya, bukan Nggak, dari soalnya mimpi, gini terlalu nih, parno. gue baru dari Universal Studios kan, nonton kebetulan itu hari itu horror Halloween Nights, itu badut semua isinya, orang-orang diteror gue. Udah gue bilang, oke, gue harus tulis sebuah cerita badut, tapi
bukan cerita badut yang lewat jeng enggak. Ada beginning, middle, and ending gitu. Oke, ada yang minta spoilernya nih mengenai film Badut ini sendiri. Sebenarnya filmnya kayak gimana sih? Dari tadi badut horor, sebenarnya gimana sih? Ini sebagai Pak Produser ini langsung bisa nggak sih kasih tahu nih gimana nih Pak? Spoiler mungkin enggak, tapi sinopsis sedikit saya kasih ya. Ada tiga anak rusun cawang. Oke. Ada yang ganggu ya gitu ya, oke. Ada tiga anak rusun cawang yang mereka best friends gitu, tinggal aku sama Christopher tinggal di satu rumah. Oke. Sebelah rumah kita tuh ada Mbak Ratu Felicia, ada Raisa. Si Raisa ini ya. Raisa ini landlord, nanti tiba-tiba gebrak-gebrak pintu, uang sewa gue mana gitu kan. Oke. Dan juga ada Aurelia pokoknya abis selesai ke uni sama aku, dia bakal balik lagi ke rumah gue, ketemu si Christopher gitu. Jadi kita bertiga tuh rame-rame. Tiba-tiba tiga anak mulai mati satu persatu dengan kematian yang tragic gitu. Oke, kenapanya ditonton aja langsung gitu ya pasti ya. Terus target film ini sendiri tuh ke anak-anak ABG atau gimana sih? Ya anak-anak, maksudnya ya 17 ke atas lah. 17 ke atas ya. 17 ke atas, tapi kalau di bawah itu juga kalau nonton boleh-boleh. Tapi ya ajak temen ya. Tadi aja Feli bilang aku mau ajak anak aku ya Feli gitu. Anaknya aja takut sama badut. Oh ya? Karena gue ceritain ini film horor. Oh jadi dia langsung describe badut itu menyeramkan bla 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 gitu ya. Terus Yosi Anggara nanya nih, akan ada sequelnya nggak sih? Ini kan langsung ditantang nih kalian gitu, akan ada sequelnya nggak sih? Ada dong. Ada sequelnya. Oh really? Iya. Ini bukan karena ditanya sekarang terus langsung jawab ada. Tapi emang reading emang sempet ngomong kok, Daniel bilang kita bahas. Itu bakal ada sequel kayaknya. Dan aku juga mau ada satu sequel. Satu lagi aku pengen bikin spin-off tuh dia sama Marcel berdua yang main. Oh ya? Oh itu nanti kan? Ini belum masih kasar sama sekali atau udah? Nggak, tapi kayak pas gue tulis karakter mereka sama Mas Awi gitu, kita memang ada vision buat mereka berdua, ke mereka kayak ghost hunters gitu berdua nanti. Gitu. Terus udah berencana lah ya berarti ya? Itu spin-off ya. Kalau sequel juga pasti ada badut. Kalau sequel pasti ada. Kayak tergantung penonton, kalau penonton Indonesia rame, kita bikin sequel. Iya. Tergantung juga nih kalian pada nonton atau enggak nih, makanya harus kalau kalian nonton gitu kan. Gue janji sequel nomor 2. Oh iya, dari tadi Feni belum bahas nih mengenai rambutnya Tiara. Kita tahu kan dia rambutnya yang anggun, panjang. Tadi juga sempat ngeliat trailernya, rambutnya masih panjang kan ya di situ kan ya. Ini kenapa tiba-tiba dipotong? Apakah karena untuk next projectnya filmnya Daniel atau gimana sih tiba-tiba potong rambut pendek gitu? Sebenarnya sih udah pengen potong tuh waktu SMA kelas 3. Cuman udah terikat kontrak sama sebuah production house, jadi akhirnya nggak bisa motong. Terus tahun lalu kontraknya habis, akhirnya aku bilang sama mama sama manajerku juga, aku mau potong rambut nih, mau ganti look yang baru, karena selama ini berapa tahun selalu rambutnya panjang, boleh nggak? Terus mereka ya ayo potong, ya udah akhirnya dipotong. Kalau kita lihat kan biasanya Tiara ini kan secara looknya kayak feminim banget gitu, walaupun nggak tahu aslinya anaknya gimana gitu, yang kacau kayak gimana ya gitu. Terus tiba-tiba kamu potong rambut kayak gini, tiba-tiba jadi kayak tomboy banget, kayak 180 derajat dari kamu yang kita tahu sebelumnya gitu. Mungkin karakter Niki terlalu mendalam kali ya, di badut nggak sih? Jadi emang pengen look baru kan, jadi nggak mau setengah-setengah, pengen sekaligus total aja gitu. Dan biarpun aku pakai dress tapi tetap dipadunya sama pakai boots biar tetap agak-agak tomboy gitu. Emang sengaja. Gitu. Mungkin fans-fans kamu pada kaget gak sih ngeliat kamu langsung potong rambut pendek itu, nggak tanggung-tanggung? Jangan kan fans yang gue aja pas ngeliat dia, gue kaget 5 menit. Oh ya? Gimana Dia setiap 5 menit, oh my god Titi. Ih sayang banget, rambutnya panjang banget kan aku gitu. memang nickname dia kan Titi kan, aku panggil dia Titi. Jadi gue kayak, Ti lu gak salah, Ti lu gitu, itu kayak nggak kaget aja. Banyak banget sih di Instagram Tapi lebih lucuan gini sih. Oh ya, lebih fresh kayak dia kan gini. tinggi. Iya benar. Nongol. Tapi tiba-tiba dari panjang langsung potong pendek segini nggak karena ingin membuang masa lalu atau apa gitu kan? Sempet ditanyain kayak gitu juga sih. Salah satu alasannya Daniel sih yang panas ya, Daniel. Jadi malu. Karena kenal sih mamanya susah ngumpetin. Daniel nggak boleh berkomentar, nggak boleh gitu kan? Jadi nggak kenapa-kenapa ya Tiara ya? Enggak, cuman katanya sih kalau misalkan habis ada semua sesuatu, tiba-tiba aus kan? terus pada minum semua. Nggak, katanya sih kalau biasanya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup terus pengen ngelupain sih potong rambut ya. Kayak pelariannya gitu deh. Tapi terlupakan nggak? Udah dong jangan dibahas. Ini pancing-pancing dikit ya Pel, bantu ya Pel gitu ya. Muka aku merah nih malu.
Terus nih pertanyaan selanjutnya, oke, bukan tentang film, pertanyaan selanjutnya dari Dena Ayu. Ratu Felicia kabarnya mau nikah sama bule lagi nggak sih? Sama gue. Insya Allah. Ah gitu ya, sama Daniel ya. Jangan. Balik Insya Allah April. April 2016. Sama bule lagi nggak? Enggak, sama Jawa. Oh beneran? Sama Jawir. Karena terakhir kan kabarnya ini beneran gak sih sama Jawir? Sama Jawa, kenapa jadi ikutan Jawir ya? Oke. Sebenarnya tuh orang-orang dari dulu, kenapa sih kalau sukanya bule? Sebenarnya bukan gue sukanya bule. Sebenarnya nggak ada cowok Indonesia nggak deketin gue. Sumpah, Oke. selama 10 tahun tuh kalau gue pergi makan atau pergi ke kafe atau lagi hangout sama temen-temen pasti ngajakin kenalan Bule. pasti bule. Oh, bukannya nggak mau sama cowok Indonesia Bukannya gitu? nggak mau, jadi emang harus dijodohin dulu. Kalau ini dijodohin kan. Oh, dikenalin dari teman-teman gitu Dari atau keluarga, gimana? dari tante. Oh, oke. Karena terakhir juga yang kita dengar kabarnya Feli masih deket sama bule. Waktu itu bukan yang dari Belanda, setelah itu ada lagi gitu. Kayak ngekepoin dulu ya gitu. Oh. Yang mana? Nggak tahu, kayak terlalu banyak Feli sampai lupa gitu kan. Nggak, udah putus sama yang mantan aku yang sebelum si Mas Ari ini. Terus udah gitu emang cepet sih, emang putus. Terus udah gitu langsung dikenalin. Habis itu sebulan dikenalin langsung dilamar. Karena emang dari awal dia emang bilang nggak mau cari pacar, maunya cari istri. Saya semua juga kaget, saya terutama saya. Ya, Oh ya? gua Karena kan kamu yang tahu dia gua udah lama 33, gitu. lo masih 24, nggak usah mikirin kayak gitu. Kok Wan kaget Mali. mampus gitu, Cher. Aduh. Terus langsung balik lagi. Oh, ini foto dari Instagram ya? Ini lucu banget. Iya, dari tadi kita lihat emang, maaf ya ini di stalkerin Instagramnya nggak apa-apa ya gitu ya. Dari tadi. Dia Soalnya. nggak pintar nih caranya keren-keren. Iya dong, pasti dong. Baik, Yang bukan tampang-tampangnya jelek jangan dimasukin Iya, gitu betul, kan ya, pakai tetap lupa. gitu. Tapi diikat. Terus balik lagi ke film nih Mas Daniel, tantangan dan hambatan memproduksi film badut apa aja dari Tania? Tantangan hambatan means Challenges. Kesulitannya. Iya, kesulitannya apa? tantangan dan hambatan itu same things, right? Oke. Tantangan bikin film ini tuh kasih penonton Indonesia sesuatu yang beda, yang fresh, yang scary as hell, tapi juga ada moralnya, ada ceritanya, ada semuanya gitu. Maksudnya kayak ini bukan cuma horror gitu, ada elements of slasher, ada elements of drama, ada elements of love, friendship. Maksudnya kayak ada semua tuh pack dalam waktu 87 menit ini. Bener-bener tuh full. Maksudnya kalian bakal kenal kita dari pertama sampai habis. Dan ini kalian bisa gila, bisa aja itu gua. Gitu tuh nggak sih? Bisa aja itu gua. Jadi and it's very hypnotizing filmnya. Jadi Iya, dan kayak sambil kita lihat ini adalah trailer dari film Yeay. di badut itu ya. Terus boleh dilanjut lagi? basically badut ya it's the challenges were karena penonton Indonesia kan udah mulai turun kan sekarang kan. Yep. Jadi kayak gue pengen kasih lihat bahwa mereka kayak oke, ini film berkualitas. Karena film gue ini udah diminati sama Amerika. Oh ya? Amerika, Rusia, Prancis, India, dan baru tadi baru gue sampai lagi di play Sebelum email. di sini nih. Nih lagi naik lift. Ditawarin sama satu lagi temennya ada lah pokoknya gitu kan. Tawarin mereka minta distribusi untuk badut juga di Amerika. Jadi udah minta sama kita dari Amerika udah lebih dari 7 PH. Sutradaranya The Ring ya? Atau The Produser The Ring minta, Wow. produser The Grudge minta, Wow. produser It ada, Poltergeist, Saw, MTV Horror, Conjuring, How to Say- Kita boleh tepuk tangan gak sih? Karena ini film pertama yang diproduserin sama Daniel kan? Iya. Dan langsung mendapatkan perhatian segitu banyaknya gitu. Iya. Jadi selanjutnya akan dilanjutin kemana lagi nih film Pokoknya ini? ini film gue selesai, langsung aku bakal kasih screener ke PH-PH tersebut. Kalau memang mereka mau purchase the rights to remake, atau mereka mau distribusi, dan you will see me, Tiara, and Oh Feli tetap in ya, harus America. dong ya. Oke. Tadi juga sempat bilang kan film ini ada pesan-pesan moralnya. Sebenarnya detail dari pesan-pesan moralnya itu apa sih? Pesan-pesan bawahnya apa? Coba Ratu bisa. Kan dulu udah baca Pesan skrip. moralnya apa ya? Tentang friendship sih, ini lebih ke friendship. lebih ke Friendship ya, maksud semua ada beda-beda. Friendship. Iya, kalau aku lebih ke family karena aku sama kakak, Marcel kan jadi kakakku. Kita berdua tuh kehilangan orang tua kan. Jadi kita punya kita sangat tegar dalam menjalani hidup gitu. Jadi ya paling moralnya dari kita berdua to stay alive and Ini jujur kalau aku nggak nonton filmnya, aku sama sekali nggak tahu apa hubungannya badut dengan friendship, dengan keluarga. Kayaknya emang mesti nonton filmnya ya. Nonton dong, Apa makanya. gitu hubungannya Makanya sama dia kan badut gitu? makanya dia mau kuatin di penulis kan. Jadi dia kali dia bakal kayak gitu ya langsung ya. Iya. Bisa aja colongannya. Tapi emang ini film tuh maksudnya bukan cuma kayak sekedar lu kita anak-anak muda datang ke tempat Iya. yang tidak boleh melakukan Iya. sesuatu. Nothing of that sort. Gak ada, itu semua tuh basi menurut gua. Jadi kayak ini bener-bener fresh banget, kayak kita udah tinggal di sana, ngerti gak sih?
kejadian di sana. Rusun. Dan rusun gitu kan. Dan the best part is kita acting di sini bukan kayak memang kita udah tahu film horor, enggak. Kayak normal aja. Kayak memang sehari-hari kita lakuin apapun yang kita lakuin. Dan ada musibah gitu maksudnya. Dan kita harus lidiki itu musibah. Bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama kita lebih kuat. Lebih gitu kuat sih, gitu. moralnya. Together, pokoknya united we stand, divided we fall gitu aja. Bagus, bagus. Terus di film ini sendiri, dalam memproduksi film ini ada hambatannya nggak sih? Hambatannya apa aja? Mungkin karena mindsetnya orang-orang di Indonesia kan kalau misalkan nggak ada adegan-adegan gitunya, aduh pasti nggak mau nonton Iya, gitu, bisa aja nggak akan laku ibaratnya karena nggak ada yang kayak gitu-gitunya gitu. Beberapa orang udah tanya maksudnya kayak yang ya orang-orang produser-produser lain tanya gimana, kamu kok bisa ambil Ratu Felicia? Tiara siapa? Gitu kan, maksudnya kayak gua pertama Ratu Felicia ini comeback-nya dia ya, ini comeback-nya Ratu Felicia. Yeay. Comeback-nya di Ratu Felicia di film mungkin bisa dijulukin film horor, tapi menurut gue ini film beda banget gitu kan, maksudnya kayak hambatannya tuh ya itu, maksudnya penonton Indonesia tuh udah mulai berkurang kan. Dan baru-baru ini kita barusan di tweet sama Mas Hanung Bramantyo juga, dia bilang gue nggak bisa sabar nonton Badut karena ini akan membangkit film horor Indonesia. Personally dia nge-tweet Personally kayak gitu? nge-tweet dengan poster Badut di bioskop. Wow, emang horor apa sih film ini? Nah, Penasaran ya jadinya. Horor dan thriller slasher juga ya. Oh. Nggak Jadi yang horor yang kayak si Mbak Kuku atau Nggak, Pocong maksudnya atau kayak gitu-gitu. Gak ada, maksudnya bener-bener lu bakal kayak gini horornya kayak gitu. Ini aja udah tahu skripnya masih begini. Masa sih? Iya. Emang gue penakut sih. Balik lagi ternyata Feli penakut ya gitu ya. Terus oke, pertanyaan selanjutnya untuk ke Tiara, gimana ngatur jadwal syuting? Soalnya Mbak kan kuliah juga atau belum nerima tawaran film selanjutnya? Ya itu tadi kan aku sempat bilang ya lagi mau konsen di kuliah aja, jadi belum terima job apa-apa sih. Tapi sempat ditawarin untuk akhir tahun, jadi mudah-mudahan kalau nggak akhir November, kalau nggak awal Desember ada project baru, tapi itu masih tentatif. Tapi selain itu sih memang konsen di kuliah aja sih. Baru masuk banget kuliah atau? Iya, pantes ya, jadi pengen fokus dulu lah seenggaknya 1-2 semester ya? Ya, dan programnya itu kan eksplorasi kan, jadi setiap hari memang kuliah terus ada kelas gitu, libur cuman hari Senin. Selain itu pasti ada kelas, jadi promo Badut aja harus colongan-colongan, kalau nggak harus Karena memang kan semua pemain-pemain semua kan Christopher lagi di Belanda kebetulan, Marcel bolak-balik ke Samarinda, ke sini, ke sana, jadi itu sibuk promo film atau karena ada kegiatan lain di luar daripada promo? Dia sendiri gitu kan, and Aurel juga stripping, jadi di sini memang Om-Ronnya juga baru selesai film dia kan sebelumnya lagi tayang, jadi benar-benar tuh semua aku mau atur bahwa semuanya tuh harus ada jadwal Badut. Maksudnya waktu ini waktu Feli, waktu ini waktu Tiara, Aureli semua tuh dapat semua. Dan pasti susah ya nyatuin schedule si A, si B, si C gitu ya. Apalagi semuanya pada luar biasa banget kegiatannya kan ya. Aduh, pas banget nih ada pertanyaan dari Tio. Jadi sebenarnya aktivitas terkini Mbak Feli, Mbak Tiara, dan Mas Daniel ini apa aja? Kalau aku tahun ini ada 2 film ya, yang tapi Yeay, Badut duluan. oke. Badut duluan. Yang satu lagi judulnya Midnight, sama Mbak Ginanti Rona yang main Acha Septi. Sama? Itu horor-horor juga. Oh, kamu juga? Tapi ini film yang Bukan Oh, dia beda? produsernya beda. Oh, main di sana. Gitu. Itu Ntar bukan dulu, nggak horor, boleh itu promo itu thriller. dulu, nggak boleh promo itu dulu gitu ya. Itu bukan horor sih, itu thriller. Oh, itu thriller? Pembunuhan di gedung bioskop. Kenapa sih Feli kok mainnya yang kayak gitu-gitu sih? Nggak mau yang drama aja gitu, yang lebih santai gitu? Emang kayak horor gitu? Cuman gue juga kan sekarang harus nyeleksi skrip kan, Iya. jadi dramanya Seperti yang juga tadi nggak dibilang mau, ya? Iya, gitu. Oh, Kalau sinetron sih apa aja sih, nggak milih-milih. Kalau film yang milih-milih. bener sih. Kalau Tiara sendiri selain kuliah tadi ada film lagi upcoming next-nya, terus ada apa lagi? Selain itu ya kuliah kemarin baru nyelesain 2 film pendek, tapi itu juga untuk kampus sih, dan kebetulan aku yang kebagian untuk nulis skrip dan ngedirectnya. Waduh. Gitu. Ntar lagi Mas Awi diganti nih jangan. Aduh. Pengennya sih nanti ada 1 film pendek lagi yang di luar kuliah yang memang pengen bikin project sama teman-teman gitu. Tapi masih nanti selesain semester pertama dulu. Perkuliahnya ngambil broadcast atau Ngambil apa? perfilman. Oh, ngambil perfilman, Iya. makanya ada film-film pendek juga yang Iya. dibikin. Emang kamu kedepannya selain pengen jadi penulis skenario, Iya. pengen jadi director juga? Kebetulan mungkin karena aku dibanding sama teman-teman yang lebih sering ada di dunia ini, jadi lebih tahu cara nge-handle situasinya kali ya. Jadi aku yang turun tangan dan jadi director. Tapi kalau ditanya
ke lubuk hati aku yang paling dalam. Aku sih pengennya nulis. Gitu. Ah, begitu. Kalau Daniel kayaknya nggak usah ditanya ya. Tadi banyak banget terlalu padat schedule-nya soalnya aktor juga, produser juga, terus gitu. Apalagi Daniel mungkin pengen dikasih tahu nih. Enggak sih, maksudnya kayak sebagai produser kalian harus siap menyelesaikan sensor, dapat cap lembaga sensor, DCP harus di copy. DCP itu adalah hard disk yang harus siap-siapin kirim ke seluruh Indonesia. So yeah, all in a day's work. Gitu. Selain itu kegiatannya di luar daripada perfilman-perfilman ini ada lagi nggak sih? Mungkin ada ngejalanin bisnis apa gitu? Ada sih beberapa bisnis, maksudnya ada kan kita kan DT Group ya. Dan DT itu Daniel Taran nama adik saya. DT Group, DT Films gitu kan. Jadi ya ada beberapa, kita ada minyak mobil. Wow. Dan ada beberapa yang lain-lainnya sih banyak. Bapak ini luar biasa ya, bisnisnya banyak banget ya ternyata ya. Ya gitu, maksudnya kayak of course kalau malam sih, kalau siang sore futsal tetap main futsal, main bowling. So, pokoknya walaupun sesibuk apapun aku pasti ada waktu buat teman-teman saya gitu. Terus juga kita balik lagi ke film Badut, itu adalah tadi kegiatan mereka masing-masing nih ya. Oh iya, Feni pengen ngingetin juga buat sahabat liputan6.com yang mungkin pengen ngasih pertanyaan nih. Di sini ada Ratu Felicia, ada Tiara Westlake, dan juga ada Daniel Topan. Kalian masih bisa ngasih pertanyaan karena kita masih di sini kurang lebih 30 menit lagi. Jadi langsung aja kasih pertanyaan kalian ke forum liputan6.com di live chat streaming. Kalian bisa nanyain tentang apa aja dulu daripada film Badut juga nggak masalah ya. Terus perannya kan tadi menjadi Raisa itu adalah single parent ya di situ. Pastinya ada kesusahan dong ya untuk memainkan peran sebagai single parent itu, karena di kehidupan nyata juga saat ini kan Ratu Felicia masih menjadi single parent kan ya. Sebelum Maret nanti ya, Maret ya. Benar. April, oke. Kawan dia sih. Nggak ada kesusahan ya berarti ya, Vel ya? Ya berdoa aja lah. Gak bakal kesusahan, kalau kesusahan tenang, telepon gue. Langsung gitu ya, mentang-mentang. Dan selanjutnya kita bakalan nanya di luar daripada film, boleh dong ya? Ini pengen nanya nih, sempat ngebaca mengenai artikel dari teman-teman di sini di liputan6.com. Ratu Felicia sempat bilang kalau Ratu Felicia itu tidak puas dengan 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, karena ini masih hangat-hangatnya 1 tahun Jokowi JK gitu kan ya, di 20 Oktober kemarin gitu. Kenapa sih kok nggak puas gitu dengan pemerintahan 1 tahun Jokowi JK? Aduh, gue sebenarnya nggak mau ya ngomongin tentang politik gitu, karena bukan politikus. Tapi ya emang kalau mau dipersingkat, memang lebih enak hidup di zaman-zaman itu sih kalau buat gue gitu, lebih gampang. Zaman Soeharto, zaman SBY. Apa-apa mungkin nggak serumit sekarang ini ya ibaratnya, walaupun saat ini pun kita semakin bergerak maju, pastinya ada halangan-halangan yang rumit saat ini, seperti dolar yang naik turun gitu, yang pastinya mempengaruhi kita juga, apalagi yang sedang memproduksi film gitu. Benar banget, sangat sensitif banget ya itu ya pastinya untuk perkembangan Indonesia saat ini. Dan terus nih sempat stalkerin IG-nya Feli juga nih kemarin habis dari Eropa, benar nggak sih? Jalan-jalan atau apa tuh? Jalan-jalan. Oke, sama siapa Cie? Ini titipan soalnya gitu. My ex boyfriend. Oke, sebelum Mas Ari langsung hafal gitu ya. Sebelum sama Mas sama Van Hollen. Oke. Nah, itu ya. Hah? Tenggelamnya kan? Tenggelamnya kapal. Udah gitu. Van der Wijk. Oh iya Daniel, di film ini kan kita kan tahu bisa dibilang Daniel ini adalah one man show gitu, di sini semuanya gitu kan ya. Iya dong gitu, bisa dibilang kayak gitulah ya gitu. Pasti itu susah banget nggak sih, atau emang kayak dari dulu kamu memimpikan untuk menjadi seseorang yang one man show gitu? I mean not one man show exactly, tapi ya maksudnya kayak ada support yang besar banget dari pemain gua, dari saudara, dari keluarga juga. Jadi kayak berat, maksudnya kayak tanggung jawab aku tuh berat banget, kayak maksudnya kayak nih di saat aku lagi promo sekarang, aku juga lagi mikirin tuh 100 hal yang bakal aku lakuin abis ini gitu. Iya kan. benar, nggak mungkin terpaku sama ini aja mungkin, gitu ya. ya. Tapi maksudnya it's been a blessing also. Juga banyak yang aku belajar gitu, maksudnya dari dunia ini. Walaupun aku udah main film sebelumnya ya, Set Society kayak Nina Bobo kayak Nara Hitam kayak apapun gitu kan. Aku belajar banyak dari sana dan aku bisa bikin dari film satu ke ini ada kesalahan ini, mungkin ada kesalahan itu, ada kesalahan itu, semua aku berubah, aku bikin, aku ganti, jadi baru tidak ada kesalahan. Berarti kamu sendiri pun dari proses syuting A, B, C sampai dengan produksi film kamu sendiri ini, kamu juga melihat segala kesalahan-kesalahan di proses sebelumnya biar kamu baikin di gitu, sini gitu ya. Dari segi editing, dari segi trailer, maksudnya semua tuh kalau kalian nonton trailer aku tuh semua ada meaningnya.
Semua diminya kayak 1, 2, 3, 4 tuh kan kita percaya angka Amsyong gitu kan. Angka Amsyong, oke. Gitu kan. Jadi aku kenapa kita berhenti di angka 4 ya gitu, karena angka 4 tuh memang symbolizes death, stop gitu kan. Terus ada juga beberapa scene yang ada beberapa scene yang kamera diputar gitu, kayak itu tuh bener-bener tuh hidup kita lagi jalan 180 derajat, kita lagi bener-bener di teror abis sama badutnya gitu. Awalnya kamu tuh bikin film ini apa sengaja untuk ke pangsa pasar internasional? Atau sebenarnya nggak ada rencana sih, emang cuma buat Indonesia aja, tapi ternyata dilirik sama dari luar gitu, atau gimana? Memang aku bikin dengan konsep obviously, karena kan aku belajar dari luar kan, jadi aku mau semuanya aku belajar, aku tumpahin ke badut gitu kan, terus semua kan. Tapi juga pas aku tulis skripnya, the setting is Indonesia, but the style is Hollywood. Oke, jadi bikin makin penasaran karena juga dari teknik pengambilan gambar nih, dari tadi kita lihat nih di belakang nih ada cuplikan-cuplikannya juga sangat berbeda sekali, dan juga kameranya pun sepertinya sangat berbeda. Kamera apa sih yang digunakan ini sama Mas Alwi? Detailnya nggak tahu ya, karena itu sangat teknis sekali mungkin ya. Nah, tapi yang pasti kita syutingnya di 4K ya, 4K resolution, tuh 4 kali lipat lebih bagus daripada HD gitu, and kita ini memang langsung tembak ke 4K kita syuting, jadi nanti di bioskop kalian bisa lihat semuanya, jangan sampai pori-pori pun kelihatan semua. Waduh, ada jerawat-jerawat susah juga ditutupin berarti ya. Ini PR bagi yang cewek-cewek ini pasti ya. Aduh, mana kalau makeup film juga nggak boleh tebel-tebel kan, nggak boleh ditutupin gitu kan biasanya gitu. Terus juga atas dasar apa sih Feli dan juga Tiara berperan di film Badut ini? Maksudnya atas dasar apa tuh, maksudnya kenapa Aku milih, ya? oh dia milih Feli. Iya, kenapa Daniel milih Feli dan juga Tiara? Di luar daripada pertemanan ya, apakah memang ngelihat ini cocok banget karakternya? Pertama kita ngomong sama dulu ya. Open casting dong pastinya sebelumnya, atau enggak? Iya. Sama sekali enggak? Jadi kamu langsung ngambil, saya mau A, B, C, Enggak, D. maksudnya datang langsung screen test, nggak pakai dia selesai, bukan gini. Tiara tuh kalau kalian lihat ya, nih ini Kenapa? ininya tuh keren banget gitu kan, maksudnya Yoi, Cheekbone. itu bener sih. cheekbone-nya tuh bener-bener wow, dan di kamera tuh bener-bener tuh gimana, keren gitu kan, Iya. maksudnya kayak oke di kamera, and dia punya sebagai cenayang di sini indigo kan dia kan, PR dia tinggi kan, maksudnya kayak gimana dia ngomong sama orang tiba-tiba matanya melayang, itu kan keren banget kan, maksudnya pas aku lihat screen test dia, aku blown away, aku bilang oke, now I know, maksudnya kayak aku juga pengen dia lepasin FTV dia atau sinetron dia, aku pengen dia naik ke film gitu. Untuk fokus di sini juga waktu itu pada Iya. saat produksi film ini kan ya, Iya, gitu. aku pengen dia naik ke film, aku pengen nama dia naik juga. Dan obviously makanya kan kemarin aku selesai film sama dia kan, yang slasher yang kemarin itu. Iya. Dia langsung jatuh cinta tuh sama aku pas kita syuting Midnight Show, kan baru kenal di film Midnight kan. Oh ya? Terus langsung pas hari terakhir, nanti lo mau nggak main di film gue Oh ya gitu. gitu. Ternyata kenalnya adalah awalnya dari film tersebut, film Tapi aku masuk juga udah bareng. fans gila sama dia dari dulu gitu kan. Iyalah, senior gitu kan, udah lama banget gitu ya. Kalau dari dulu apa gue udah tua? Jangan pas high school ya, aku bilang kayak tiap kalian film dia keluar, pas sinetron dia keluar, masih kayak Nyaris ya, oke Selain aman kayak- gitu. Terus pas ketemu, gue sempet kayak kagok gitu, ketemu dia, Daniel. Udah. Tiba-tiba ada kayak awkward moment sedikit Awkward moment, gitu. and after that, we never look Langsung back. jadi CS banget gitu ya. We never look back, udah dari situ benar-benar tuh sahabat. Kalian sendiri milih film ini karena kalian sebelumnya, apakah karena Feli merasa udah klop banget sama dia di film sebelumnya, atau kalau Tiara sendiri apa karena udah temenan satu geng gitu, ibaratnya satu temenan, atau karena apa sih, atau emang karena skripnya sendiri menantang? Sebenarnya pas awal dipanggil sih agak takut ya, karena Kenapa? Karena horor lagi, karena aku FTV horor, film pertama horor, terus kok horor lagi. Tapi pas baca skripnya karakternya cukup menantang sih. Terus pas tahu sutradara Mas Awi lebih excited lagi, jadi pengen ngambil filmnya, makanya akhirnya aku ambil. Kalau Feli? Sama-sama. Jadi karena gue ngelihat dia kan yang yakinin gue kan, Fel please Fel di sini lo nggak seksi please, gue pengen lo acting jadi keibuan, lo bisa, gue tahu lo bisa, pokoknya dia ngeyakinin kan. Terus oke, sutradaranya siapa? Mas Hawi Suryadi. Oke, aman. Ya udah oke, pasti keren sih kalau Mas Hawi sih. Karena kalau aku ingat Feli sendiri belum pernah ngambil peran sebagai ibu-ibu kan, pasti menjadi Belum pernah ibu-ibu belum juga, pernah sama belum. sekali kan ya. Jadi ini peran yang sangat beda sekali untuk Feli ya pastinya gitu. Dan buat kalian bertiga sendiri melihat perfilman Indonesia saat ini kayak gimana sih? Apakah sudah bangkit? Karena kita kemarin kayak ibaratnya di tahun-tahun sebelum 2010-an kemarin sempat mati suri ibaratnya gitu kan ya. Saat ini sendiri kalian melihat perfilman Indonesia gimana sih?
Kenapa pada lihat gue Getting semua? better. Getting better. It's getting Ah, better. Yeah, it's maksudnya getting so kayak- much better. Maksudnya kita ada spike-spike-nya ya. Aha. Kayak ya nggak usah gue jawab lah, tapi film ini tahun ini tahu kan yang film bagus tahun ini apa aja. Yeah. Naik seperti melonjak. Dari bulan Juli sampai sekarang belum ada film horor satu di atas 30.000 penonton. Yep. And that's terrible gitu kan maksudnya kan. Berarti menurut gue tuh itu bukan salah kita. Ngerti gak sih? Itu berarti bukan salah penonton. Menurut gue tuh soal penonton gak bisa disalahkan karena mereka Benar. bayar, ngerti Benar. nggak? Jadi mungkin salah dari pihak-pihak sananya gitu, kayak mensajikan film horor yang benar-benar tuh aduh gitu aja deh. Iya, iya benar. Sama kayak gini mungkin kali ya. Jadi kalau kayak yang kita gini datang ke bioskop, nonton yuk, oke nonton teman-teman. Oke, nonton apa nih? Ada film Indonesia, ada film Hollywood. Pasti Hollywood yang Hollywood dipilih. gitu yang dipilih. Iya. Tapi mungkin buat yang kayak masyarakat middle low mau nonton film Indonesia tapi kekurangan duitnya karena kemahalan Iya. gitu, ya kan? Jadi ya bingung Itu juga. bisa. Ya, pasarnya susah sih zaman sekarang, apalagi Hollywood yang makin oke gitu kan. Bener banget sih, karena orang-orang ya seperti yang Feli tadi bilang pada saat kita datang ke bioskop, sejelek-jeleknya Ayo, film Hollywood lo juga pasti, nggak? iya, Pasti lo mau benar, lihat. pasti kita langsung nontonnya film Hollywood Benar. gitu. Dan juga karena pada saat kita melihat ada film horor, pasti mikirnya kalau aku pribadi ya ngelihat Iya. di bioskop ada film Indonesia horor, alah paling kayak gitu-gitu juga, pasti kayak gitu soalnya gitu Harus kan ya. dirubah itu Kak, udah Itu enggak Harus kok. dirubah ya. Makanya kan dari segi poster kita Lihat dulu. Ya, Udah beda beda gitu kan ya. beda banget dari segi poster. Dan Trailer. kalian harus tahu bahwa film ini tuh mau dibeli Amerika bentar lagi gitu kan. Iya. Maksudnya sebelum Amerika udah hore-horein kita. Iya. Kalian dulu dan bikin kita heboh dulu baru Amerika gitu kan. Emang kalian sendiri seberapa optimis sih dengan film Badut ini bisa masuk box office? Wah. Wah gitu. Insya Allah aja. Kita sih sangat mudah-mudahan, berharap ya. mudah-mudahan. Saya optimis sekali. Sangat optimis sekali. Target berapa puluh ribu kah? Orang biasa bilang kan sejuta, apa saya target saya di atas 900.000. Oh ya? Di atas 500.000 nih targetnya. Iya. Kira-kira bisa nggak ya dengan tidak menyuguhkan yang seperti kita tahu film-film horor Indonesia? Ya kita tunggu aja. Sebenarnya kapan sih tayangnya? 12 November 2012. Serentak di bioskop-bioskop Indonesia gitu ya. Kita stop dulu nih ngomongin tentang film Badut, tapi sekarang kita ngomongin tentang event fashion karena saat ini ada Jakarta Fashion Week. Boleh ya? Kan kalau dilihat nih Tiara kan dari badannya sangat modeling sekali dan kalau nggak salah basicnya model kan ya? Iya sih, pas aku kelas 11 itu berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu sempat modeling yang nonstop yang selama Yep. 1 tahun full itu modeling majalah, catwalk dan segala macam. Tapi tahun ini kebetulan nggak bisa modeling dulu. Oh tapi ditawarin berarti ya? Sempat ditawarin karena setahun kerja terus di modeling itu jadi deket kan sama orang-orang yang memang ada di balik layarnya. Jadi aku kenal sama koreografer, kenal sama agency dan segala macam. Memang sering ditawarin sih, tapi lagi nggak bisa ngambil aja. Oh karena ya kamu fokus lagi ke kuliah Ya, itu tadi gitu. Fokus kuliah, fokus ke film juga. Dari modeling terus gitu ke FTV ke film itu kan kayak pekerjaannya sangat berbeda sekali, Iya. prosesnya sangat berbeda sekali, ibaratnya kontras banget gitu kan. Iya. Yang kamu lebih enjoy yang mana? Jujur aja kalau misalkan lagi modeling kangen sama syuting, kalau lagi syuting kangen sama modeling. Semuanya ya pasti ya kita Suka kayak gitu dua-duanya. ya. Karena kan vibe-nya beda, punya teman-teman yang beda gitu. Jadi kalau misalkan modeling ketemu sama orang-orang kebanyakan yang sama kayak aku, yang setengah bule gitu. Jadi anak-anak international school, jadi ngobrolnya beda sama kalau ketemu sama teman-teman dari kalangan artis gitu. Kalangan artis nunjuk langsung ke Feli gitu ya, kalangan artis Kalangan gitu. artis-artis. Beda aja. Cuman dua-duanya enjoy, dua-duanya suka. Aku suka orang-orang di film, aku suka orang-orang di modeling. Makanya kalau disuruh milih tuh nggak bisa karena memang suka sama Dua-duanya sangat beda iya. juga gitu ya, kamu Iya. enjoy di dua-duanya Iya. gitu. Kamu sendiri Feli udah ke Jakarta Fashion Week belum sih? Belum. Daniel juga belum ya? Belum diundang. Belum diundang gitu ya? Buka aja Apa nggak diundang Instagram, gitu? lihat semua kan Iya puas isinya tuh. JW semua gitu ya. Apa emang lu diundang? Apa? Jakarta Fashion Week. Enggak, tapi kalau diundang juga gue gak mau datang. Gue juga gak diundang, siapa yang mau datang gitu kan. Enggak sih gitu niat. Nggak ada, Buka tapi aja situ kalau Instagram. Kalau jalan-jalan kita ketemu lagi. Enggak, ibarat kata ngapain kita harus ngelihat ke sana karena di Instagram juga kita bisa ngelihat Iya. semuanya Sebenarnya intinya pengen gitu banget ya. nonton That's itu the sih point. Dewi Fashion Night yang di penutupannya itu kan desainernya semua yang paling terkenal kan Iya. kalau Dewi Fashion Night. Jadi Paling mending kamu di datang pas yang last terakhir ya. last Yang ada- Fashion Week itu iya, ntar nanti ya Fashion gitu. Parade-nya desainer-desainer yang paling top sih. Paling itu datangnya. Kalau kalian mendeskripsikan fashion buat kalian sendiri, stylenya lebih kemana sih? Kalau Feli dulu deh. Kalau gue sih mood-moodan sih ya. Mood-moodan. Gitu. Tiba-tiba bisa gue kayak feminim, bisa cewek banget.
tiba-tiba gue bisa pakai jeans robek sama sneakers Aha, gitu. sesuka hati banget ya anaknya ya. Iya. Kalau Tiara? Aku sih awalnya feminim banget. Awalnya feminim banget. Cuman sekarang kan karena motong rambut jadi nyoba mau tomboy. Cuman nggak bisa ngelepasin feminim side-nya Tiara. Jadi masih tetap pakai dress atau enggak kadang pakai pakai celana tapi tetap dipadu sama sisi feminin dan femininnya sisi gitu. tomboy. Jadi kayak dicampur jadi satu kalau sekarang sih. Oke, kalau Daniel sendiri? Aku pokoknya whatever I wear it has to be black. Wah, Gua Men in suka Black itu. banget ya Gua anaknya ya. suka. Pokoknya selalu di dalam Kebetulan hari hitam. ini nggak black, cuma baju aja, tapi biasanya aku head to toe Oh, bisa black. dari atas sampai bawah black semua gitu. Tapi di film ini enggak dong, jangan mentang-mentang Enggak. horor langsung hitam Nah, semua tapi gitu. ada juga beberapa scene yang pakai baju hitam gitu, maksudnya kayak nggak tau, for me itu Enggak, bentar deh. Ini kayaknya Daniel agak nyusahin anak wardrobe deh. Daniel bawa baju ini enggak ada, adanya hitam doang ya. Ini PR sih pasti. Gue emang hobi warna hitam, paling suka warna hitam. Iya Aman ya. sih ya warna hitam Bener tuh, sih. warna basic tuh aman. Bener-bener banget. Oke lah kalau gitu dari tadi kita udah ngobrol tentang film, kegiatan mereka masing-masing, sampai dengan gimana sih film Indonesia saat ini dan juga fashion. Ternyata nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol selama sejam nih. Makasih banget Feli, makasih banget Tiara, makasih banget Daniel. Thank you. Dan pastinya sukses juga untuk film badutnya ya. Nanti kita tunggu di Amin. November. Well, sahabat liputan6.com, nanti kita langsung lihat aja filmnya di bioskop. Dan pastinya udah sejam nih waktunya saya Fenilia untuk pamit undur diri. Minggu depan kita ketemu lagi di live chat streaming dengan topik yang berbeda dan juga bintang tamu yang berbeda. Jangan lupa untuk klik terus forum liputan6.com. Terima kasih.